Potensi untuk disalahgunakan sangat tinggi. Tafsir tunggal kan ada di Kumham sama Mendagri. Nah, ya saya katakan tadi, rejim ini pasti berganti. Mendagri pasti berganti. Tafsirnya pasti berganti, Mbak Ani. Jadi kalau orang melihat ini lawan politik dia, ini melanggar Pancasila, bisa dibubarkan kok. Karena dia nggak melalui pengadilan. Ya. Nah, ini kan kejadian waktu Undang-Undang Supersip, Soekarno. Soekarno mengeluarkan itu untuk menangkapi lawan-lawan politik yang ternyata oleh Soeharto digunakan undang-undang itu untuk menangkapi Soekarno dan kawan-kawannya. Artinya, nanti saya nggak tahu ya, kalau misalkan pemerintahnya bagus, kita mungkin nggak akan ada salah guna ya. Tapi kecemasan-kecemasan tetap ada. Karena nanti misalkan kalau ini tidak direvisi, tanpa melalui pengadilan, ketika rejim berganti, Mendagri berganti, Menkumham berganti, maka tafsir itu bisa juga berubah. Karena faktor subjektif manusia pasti akan berbeda-beda. Nah, ketika itu beda tafsir, maka tidak ada kepastian hukum sebuah ormas. Ketika dia berdiri sebagai ormas dekat dengan kekuasaan mungkin akan aman, tetapi ketika dia berlawanan dengan kekuasaan kita bisa dibubarkan. Jadi, karena tafsirnya ada di Kumham. Satu hal. Kita melihat heavy ke negara yang atau pemerintah yang akan bertindak berlebihan atau dalam istilahnya alat represi. Tapi kalau kita balik dilihat dari sisi ormasnya, apa yang dikhawatirkan oleh ormas, ya apabila ormas itu melaksanakan kegiatannya sebagaimana amanat undang-undang itu, ya untuk membantu membangun negara. Ya, apabila ormas apa itu, masalahnya pemerintah kalau ya, mau pengadilan membubarkannya? Apabila ormas itu ya melaksanakan aktivitasnya di dalam bangun besar ideologi dan konstitusi negara, nggak perlu takut dibubarkan. Karena apabila pemerintah membubarkannya tanpa alasan, ada hak hukum. Ada hak hukum, kenapa takut? Prof. Mahfud menjawab kekhawatiran ini, bagaimana menurut Anda? Ya begini ya, kalau tindakan sepihak dari pemerintah saya kira pakai undang-undang yang lama atau yang baru ya sama aja. Kalau pemerintahnya punya tafsir sendiri kan bisa juga melakukan hal seperti yang dikhawatirkan, apapun itu undang-undangnya, apakah yang sekarang atau yang dulu. Kan bisa juga, meskipun misalnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, kalau pemerintah punya tafsir tertentu, ormas tidak benar ya ditindak juga. Cuma itu tadi dibalik, kalau ini diajukan ke pengadilan, kalau yang sekarang tidak diajukan ke pengadilan. Seperti saya katakan tadi, memang di dalam hukum administrasi dan hukum pidana itu beda. Kalau di dalam hukum pidana, orang baru dinyatakan bersalah, dijatuhi sanksi kalau sudah diputus pengadilan. Kalau di dalam hukum administrasi, dijatuhi sanksi dulu baru dia gugat pemerintah. Selama ini kan sudah begitu. Coba undang-undang kehutanan, pencabutan izin pertambangan, semua kan dicabut dulu. Salah kamu, dia tidak terima, gugat pengadilan. Undang-undang pemilu juga begitu. Iya sama. Parpol boleh ikut pemilu negara begitu. Ini beda. Tapi sebentar gini, Pak. Ini beda ini nih. Pak, dari ini aja udah beda tafsir kita loh. Ya kan? Jadi kalau Pak Mahfud Mendagri beda sama saya kalau saya menjadi Mendagri tafsirnya kan. Jadi sebuah ketidakpastian. Maka yang paling pas itu sudah dibagi tadi. Ada yudikatif, ada eksekutif, dan ada legislatif. Jadi jangan diambil alih oleh pemerintah peran yudikatif itu, peran pengadilan itu. Biarlah orang kalau mau dikatakan bersalah ke pengadilan dulu. Jangan dikatakan bersalah dulu baru silakan kamu kembali. Ini negara apa kalau begini? Oke.